Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang Bupati Kendal beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Bapak dan Ibu yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, disilakan berdiri. Yang terhormat, Bupati Kendal berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata pelantikan oleh Bupati Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, berdasarkan keputusan Bupati Kendal nomor 141/412/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Saya Bupati Kendal pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, dengan ini resmi melantik 62 calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala desa, serta turut mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeseimbangan material dan spiritual. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Kendal. Saya Bupati Kendal akan mengambil sumpah saudara sebagai kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal. Perlu saudara ketahui bahwa sumpah merupakan suatu kesanggupan untuk mentaati segala keharusan atau tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang
menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan. Oleh karena itu, tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan, kejujuran, serta tanggung jawab. Berdasarkan uraian tadi, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa? Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama Islam. Sekarang ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Penandatanganan yang pertama oleh Bapak Mas Udin Esa, Kepala Desa Kebumen. Yang kedua oleh Ibu Istaroh, Kepala Desa Bumi Ayu. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Kendal. Terakhir oleh para saksi. Yang pertama, Bapak Yanuar Fuad SSTP, Kepala Dinas Dispermasdes Kabupaten Kendal.
Selanjutnya, Bapak Nur Fuad SHMH, Kepala Bagian Hukum Seda Kendal. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, tanda jabatan Kepala Desa, dan penyerahan surat keputusan Bupati Kendal secara simbolis oleh Bupati Kendal. Pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan diikuti oleh seluruh Kepala Desa. Pembacaan Fakta Integritas secara simbolis oleh Bapak Masudin Esa, Kepala Desa Kebumen. Integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Masudin SH, tempat tanggal lahir Kendal 25 Agustus 1974, jabatan Kepala Desa Kebumen, Sukoharjo, Kabupaten Kendal, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap loyal, transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dan pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas kepada segenap aparatur pemerintah desa yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas pada Bupati serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 8. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendukung visi misi Bupati untuk mewujudkan Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. 9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas,
saya siap menerima konsekuensinya berupa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kendal 8 Desember tahun 2022. Pembuat pernyataan Mas Udin SH. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas oleh Bapak Mas Udin SH yang membuat pernyataan. Selanjutnya oleh Bupati Kendal yang menyaksikan. Prosesi pelantikan selesai, yang selesai dilantik dan yang terhormat Bupati Kendal dipersilakan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Desa Kabupaten Kendal secara simbolis oleh Kepala Desa Sukomangli, Kecamatan Patean. Untuk dapat maju ke depan, Kepala Desa Sukomangli yang lama dan yang baru. Penyerahan memori jabatan Kepala Desa Sukomangli dari Kepala Desa lama ke Kepala Desa yang baru. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan yang pertama oleh Kepala Desa yang lama. Kedua oleh Kepala Desa yang baru. Dilanjutkan oleh para saksi. Yang pertama, Bapak Sugeng Kustawan, Ketua BPD Sukomangli. Selanjutnya, Bapak Bagya Winarta, anggota BPD Sukomangli. Serah terima jabatan selesai, disilakan kembali di tempat dan hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Kendal yang terhormat Bapak Diko Ganiduto BSC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, Bapak Ketua DPRD,
Bapak Kapolres, Ibu Kajari, Bapak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, Bapak Asisten, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Yang saya hormati jajaran Forkopimcam se-Kabupaten Kendal yang hadir pada pagi hari ini, para ketua BPD dan para ketua panitia pemilihan kepala desa se-Kabupaten Kendal, dan yang saya hormati, saya banggakan para kepala desa terpilih serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kekuatan dalam menjalankan tugas kita, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, saudara dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat kepada kepala desa yang baru saja dilantik pada pagi hari ini. Ada 62 desa yang baru saja dilantik pada pagi hari ini, dan semoga panjenengan semua selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan pengabdian kita yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui desanya panjenengan semua. Dan tentunya ini merupakan sebuah kepercayaan, ini merupakan sebuah harapan dari masyarakat ketika melaksanakan Pilkades kemarin, memilih Bapak Ibu agar menjadi kepala desa, sehingga ke depan masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan sebuah perubahan, untuk bisa melakukan sebuah pembangunan yang tentunya ke jalan dan arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita harus mengedepankan bekerja secara gotong royong, bekerja secara kolaboratif, bekerja secara maksimal untuk bisa memberikan cita-cita kepada masyarakat terhadap apa yang mereka harapkan kepada kita semua. Hari ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, di tahun 2022 bagaimana dunia sekarang sudah cepat sekali berubah. Revolusi industri 4.0, perubahan zaman yang sangat cepat, dan tentunya juga perubahan di tatanan birokrasi dan juga pemerintahan. Bagaimana hari ini jangan ada yang merasa, jangan ada yang berharap menjadi kepala desa, menjadi kepala daerah, itu dilayani oleh masyarakat. Itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang sudah zamannya bagaimana kita sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing, di desanya masing-masing, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu adalah mindset yang harus kita capkan di dalam hati kita masing-masing. Bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan maksimal, itu yang menjadi harapan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal.
Dan tentunya yang saya sampaikan tadi terkait dengan kerja kolaborasi, ini sudah merupakan kewajiban. Hari ini kita tidak mampu bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah Kabupaten Kendal tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Kita memiliki keterbatasan yang sangat amat banyak sekali. Kita memiliki kekurangan yang sangat amat banyak sekali. Maka dari itu bagaimana kita bisa merangkul seluruh pihak, merangkul seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di desanya panjenengan masing-masing. Masyarakat semua harus dilibatkan, seluruh unsur harus dilibatkan, seluruh instansi harus dikolaborasikan. Sehingga apabila semua memiliki visi misi yang sama, untuk bisa memberikan pembangunan yang terbaik, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, insya Allah apa yang menjadi program panjenengan semua, apa yang panjenengan sudah sampaikan, visi misi, janji-janji, dengan kerja kolaboratif, insya Allah ini bisa kita capai bersama. Setuju? Dan saya hadir di sini, saya ada di depan panjenengan semua, untuk kita jalan bergandeng tangan, untuk kita jalan bersama-sama, bersebelahan. Mari kita sama-sama mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kendal yang terbaik. Karena tentunya saya juga akan melibatkan pemerintah desa dalam mengambil keputusan, dalam mengambil program-program pembangunan yang selama ini sudah saya tunjukkan melalui program bantuan dana dusun. Yang tentunya ini juga melibatkan pemerintah desa sampai ke tingkatan dusun, RT, RW, semua dilibatkan. Sehingga apabila kita bekerja secara kolaboratif, insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahan satu persatu yang ada di Kabupaten Kendal. Yang kedua tentunya Bapak Ibu sekalian, setelah kita sudah berpikir bekerja secara kolaboratif, permasalahan-permasalahan yang ada di desanya jenengan, saya yakin panjenengan semua sudah memberikan solusi-solusi melalui visi misi janji-janji politik ketika Bapak Ibu semua mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan tentunya masalah-masalah yang sekarang sudah disampaikan kepada masyarakat, yang dalam hal ini akan diselesaikan oleh Bapak Ibu semua, ini perlu dukungan yang sangat tinggi. Objektivitas menjadi kunci utama dalam memberikan pembangunan yang ada di desanya panjenengan semua. Bekerja secara sistematis, bekerja secara data, bekerja secara inovatif. Bagaimana kita harus menyimpulkan input, output, dan outcome terhadap pembangunan yang ada di desanya panjenengan semua. Apa yang saya maksud dengan input? Input itu yang dijanjikan Bapak Ibu semua, visi misi, janji-janji politik, itu semua kita berikan sebagai input, kita namakan sebagai input. Karena itu input dari masyarakat, memberikan masukan kepada kita, apa permasalahan, Bapak Ibu semua mendapatkan informasi di desanya masing-masing, apa yang menjadi permasalahan, sehingga input ini semua yang sudah kita kumpulkan akan kita kelola menjadi sebuah output. Apa itu output? Output itu adalah sebuah program kerja. Bapak Ibu semua setelah mendapatkan input dari masyarakat, mendapatkan input dari tokoh-tokoh, menyiapkan program kerja yang kita sebut dengan output. Dan kita harus pastikan output atau program kerja, rencana program-program yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu, itu bisa menghasilkan sebuah outcome. Outcome ini yang menjadi sangat penting. Bapak Ibu ingin menurunkan angka pengangguran dengan cara membukakan lapangan pekerjaan, membuka BUMDes, meningkatkan kualitas masyarakat, ekonomi, bekerja secara kolaboratif.